Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Seberapa kita yang ada, kita mau datang kepada Tuhan pada saat ini dalam ibadah Natal. Ya mari, tahun 2024, hari Jumat 13 Desember 2024. Puji nama Tuhan. Adapun tema firman Tuhan bagi kita yang akan disampaikan oleh hambanya nanti adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang terambil dari Lukas 2 ayat 15. Oleh karena itu pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Dia baik bagi kita. Dia sangat baik dan teramat sangat baik. Makanya kita ada di tempat ini bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Tuhan, merayakan hari kelahirannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan katakan mulia, sembah Raja mulia, sebab Dialah yang layak kita puji, kita sembah, dan telah lahir bagi kita hari ini. Mulia Mulia
Untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Ibu Pendeta Maria Novi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di surga. Engkau yang lahir dimuliakan sebagai Raja bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini untuk kami boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan, bersyukur karena kasih Tuhan atas setiap kami manusia, kami yang tidak layak dilayakkan karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Mari Tuhan, Engkau yang menjadi Raja dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memimpin kami untuk kami terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk segenap umat-Mu yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Kiranya Tuhan penyerta-Mu atas mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dan kami boleh bersama-sama bersuka cita menyambut Natal ini Tuhan bersama-sama. Kau mengurapi juga hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Pengurapan-Mu yang khusus turun atas hamba-Mu yang Bapak Pendeta Mulyadi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga WL, demikian juga musik dan seluruh yang bertugas Tuhan. Urapan-Mu bagi setiap pelayan-pelayan pekerjaan-Mu. Terima kasih juga, kami percaya Engkau juga memberkati, mengurapi setiap yang hadir. Terpujilah Tuhan, juga yang memberkati juga Bapa yang mengikuti secara online. Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan saja memberkati setiap kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, sebelum kita mau datang pada Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan pada saat ini, saya mau menyapa selamat datang pada Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman dan juga Ibu Meli dan juga tim yang dari SPDI Beresa. Kami senang karena sudah hadir pada saat ini, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada kekasih-kekasih Kristus yang sudah hadir pada saat siang hari ini bersama-sama dengan kami merayakan Natal di hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan selanjutkan pujian kita yang berkata, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Dia lahir dalam kehidupan kita, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, rasanya sepertinya kita masih belum ada semangat untuk memuji Tuhan ya. Saya undang kita bangkit berdiri saja. Saat ini kita mau katakan kepada ibadah kita pada saat ini pada Tuhan, kita surga bergema. Kita mau naikkan puji-pujian kita ini dengan sungguh-sungguh. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Raja Mulia ke dalam dunia ini, dan juga lahir Raja Mulia ke dalam hati kita masing-masing. Karena itulah kita mau datang dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan kita, karena Dia telah lahir dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Pendeta Maria Novi. Waktu dan tempat saya serahkan. Dua. Gua. Itu nggak bisa, Bu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur di Natal ini bahwa Tuhan yang 2000 tahun lalu berakhir, bukan hanya lahir sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan yang lahir juga dalam kehidupan kita, menuntut kita untuk kita terus ada dekat dengan Dia. Kami akan menyanyikan sebuah lagu tentang Bethlehem, seperti tema kita kembali ke Bethlehem. Nasional yang disampaikan oleh KWI dan PGI, ya, khususnya untuk Natal Nasional yang akan datang, dan juga di gereja-gereja, banyak-banyak gereja menggunakan tema yang sama, yaitu marilah sekarang pergi ke Bethlehem, ya, marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Saya mengundang kita baca dulu Lukas pasal 2 ayat 15 ini, ya. Lukas pasal 2 ayat 15. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan baca sama-sama yang ada di Alkitab besar di depan, ya. 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan iman kita, pada peringatan Natal ini, para pemimpin aras gereja, ya, mengajak untuk kita kembali datang ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana. Ya, dalam perjalanan hidup kita, biarpun kita sudah ribuan tahun hidup setelah kelahiran Tuhan Yesus, tetapi marilah kita merefleksikan diri kita saat ini untuk kembali melihat apa yang terjadi di Bethlehem. Amin, saudaraku.
kita mungkin nggak pergi ke Bethlehem yang ada di Timur Tengah sana, di Israel sana, tetapi secara rohani kita akan bisa lihat, ya, apa sih yang terjadi di Bethlehem. Di Bethlehem ada kelahiran Sang Juru Selamat. Di Bethlehem ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di Bethlehem ada terang yang besar. Di Bethlehem ada damai yang besar. Di Bethlehem ada perkenanan dari Sang Bapa di surga. Di Bethlehem ada sukacita yang besar. Di Bethlehem kita melihat keluarga teladan yang berbahagia, yaitu keluarga Yusuf, Maryam, dan Tuhan Yesus. Di Bethlehem yang sederhana, kandang binatang sederhana menjadi mulia. Di Bethlehem ada kerukunan yang kita lihat. Para majus dengan para gembala bisa berkumpul bersama-sama walaupun strata mereka jauh berbeda. Di Bethlehem ada kepuasan yang sejati. Saudaraku, arti Bethlehem adalah rumah roti. Ya, Bethlehem artinya rumah roti. Kita percaya waktu kita kembali ke Bethlehem, kita akan kembali kepada rumah roti. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Kita kembali kepada Tuhan. Kita mengalami kembali damai dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan hidup kita sudah mulai hilang. Saudaraku, Bethlehem adalah satu tempat yang tidak terlampau populer dalam Alkitab, ya. Disebut hanya kota kecil saja. Tetapi Bethlehem mengandung arti yang sangat besar dalam perjalanan rohani kita. Saudaraku, Alkitab menuliskan kata Bethlehem pertama kali adalah dalam peristiwa meninggalnya istri Yakub yang namanya Rahel. Rahel meninggal di Bethlehem dan dikuburkan juga di Bethlehem. Kejadian 35 ayat 19 dan 20 katakan begitu. Kejadian 35 ayat 19 dan 20. Mari baca lagi sama-sama. 2, 3. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tubuh di atas kuburnya. Itulah tubuh kubur Rahel sampai sekarang. Yang pertama yang harus menjadi perenungan dalam diri kita, ya, kata Bethlehem yang pertama bercerita tentang kematian. Kematian Rahel yang dicintai oleh Yakub. Seringkali perempuan itu digambarkan sebagai gereja Tuhan, kita semua, ya, dan dicintai oleh Sang Mempelai sorga, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, pertanyaannya, dalam perjalanan hidup kita, ya, apakah kita meninggal di Bethlehem? Apakah kita meninggal di rumah rotinya Tuhan? Apakah kita akan ada di situ? Yang pertama, perenungan dalam Natal ini, marilah kita perhatikan waktu dan kesempatan kita. Semua kita sedang dalam perjalanan kehidupan ini, dan ujung perjalanan kita itu yang menentukan kehidupan kita. Ada lagu katakan, bukan langkah yang pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Di ujung jalan kita, apakah kita ada di Bethlehem? Di ujung jalan kita, apakah kita ada di mana? Ya, apakah ujung perjalanan kita ada di tengah kesibukan dunia ini? Apakah di ujung perjalanan kita sedang ada di dalam kemabukan dengan kemewahan dunia ini? Ya, seringkali orang yang mabuk dengan dunia ini tidak tahu dan tidak merasa bahwa umurnya udah tua. Ya, kita lihat, ya kan, tur sekarang ini kebanyakan tur orang tua, saudaraku, ya. Teman-teman saya juga ngajakin tur aja, ya, tur ke sana, tur ke sini, padahal udah 70, termasuk yang mari itu seneng, ya, Etna segala macam.
Padahal usianya udah 70 tahun ke atas. Saudaraku, pertanyaannya, apakah perjalanan hidup kita masih ada di dalam jalannya Tuhan? Masih ada di jalan sehingga satu kali kita akan berhenti di Bethlehem. Satu kali kita akan ada di rumah Tuhan. Saudaraku, semua yang kita punya, semua yang ada di dunia ini kita bisa hitung. Kekayaan saudara bisa hitung ada berapa, ya. Mobil saudara bisa hitung. Rumah saudara bisa hitung. Keluarga bisa dihitung, anak berapa, mantu berapa, cucu berapa, cicit berapa, kita bisa hitung. Semua kita bisa hitung di dalam dunia ini. Cuman satu yang saudara dan saya tidak bisa hitung, sehingga saudara tidak tahu sisanya berapa lagi, adalah umur kita, adalah waktu kita. Ya, kalau saudara ditanya berapa lagi sisa waktu saudara, kita nggak bisa jawab. Ya, kita sih punya keinginan hidup 1000 tahun lagi, tapi apa punya? Ya, apa punya? Ya kan, kita nggak punya. Oleh sebab itu, Natal ini memberikan perenungan. Sudahkah saudara terima Tuhan Yesus? Sebab keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara memilih untuk jalan menuju ke Bethlehem? Ya, seperti tema Natal ini. Sudahkah saudara pergi ke Bethlehem? Ataukah saudara lebih banyak memikirkan kesenangan dunia, kesuksesan, keberhasilan? Enggak salah, tapi rohani kita harus berjalan pada jalan menuju ke Bethlehem. Dunia menipu kita. Dunia seakan-akan mengatakan kamu masih kuat, masih sehat, masih umur panjang, masih. Makanya setiap ulang tahun itu salah satu penipuan, saudaraku. Sebab setiap ulang tahun kita disebut panjang umur, padahal sesungguhnya setiap tahun itu mestinya lebih pendek umur, ya saudaraku, karena makin habis, saudaraku, ya. Tapi panjang umur, tambah lagi, saudaraku, dan nggak ada yang ulang tahun yang sedih. Ulang tahun semua bersukacita. Seperti Natal ini harusnya penuh sukacita. Tetapi setiap ulang tahun kita juga kita diingatkan bahwa satu kali lilin yang menyala itu akan habis, ya. Satu kali lilin itu akan mati, ya. Dan pada waktu lilin itu mati, pada waktu kehidupan kita berakhir, ada di jalan manakah kita? Kita berdoa supaya perjalanan hidup kita selalu ada di jalan Tuhan. Amin. Selalu ada di jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga satu kali kalau Tuhan menjemput kita, kita ada di Bethlehem, kita ada di rumah Tuhan, kita akan ketemu dengan Dia. Bukankah Dia berkata bahwa aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah selesai, Dia akan jemput kita. Entah kapan Tuhan akan menjemput kita. 1 tahun yang lalu, sekarang tanggal berapa ya? 13 ya, tanggal 17 Desember tahun 2023, ya, saya mengalami pendarahan hebat di kepala saya, ya. Darah yang memenuhi kepala saya itu udah, kata dokter, udah 1/3, 1/4-nya otak kiri saya yang mendesak gitu. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, saya masih dikasih kesempatan 1 tahun sampai bisa ketemu dengan saudara. Entah berapa lama lagi Tuhan kasih kesempatan. Tapi marilah lewat Natal ini kita berdoa supaya di ujung jalan kita ada di Bethlehem. Amin. Di rumah Tuhan. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Cerita yang kedua tentang Bethlehem adalah cerita yang paling terkenal.
yaitu cerita tentang satu keluarga Abimelek, Naomi, dan anak-anak mereka yang tinggal di Bethlehem menurut kitab Rut. Dan satu kali di Bethlehem terjadi kelaparan. Di rumah roti pun bisa terjadi kelaparan. Seringkali ada kekeringan dalam kehidupan rohani seseorang. Bahkan di gereja pun tidak selalu penuh dengan damai dan sukacita. Seringkali juga ada kekeringan, seringkali ada perselisihan, seringkali ada kekurangan. Dan keluarga ini memilih untuk pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka pergi ke Moab, yang artinya tidak mengenal Tuhan. Mereka pergi ke negeri yang tidak mengenal Tuhan. Dan akibatnya, saudara, kita tahu suaminya Naomi meninggal, anak lakinya meninggal, anak laki yang keduanya juga meninggal. Sehingga Naomi dengan dua menantunya memutuskan untuk balik ke Bethlehem. Kita tahu ceritanya, Orpa kembali ke orang tuanya. Cuman Rut yang masih mau ikut mertuanya sampai tiba di Bethlehem. Rut 1 ayat 19 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Ayat 20-nya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada. Saudaraku, perenungan Natal yang kedua adalah jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan rumah Tuhan. Ya, mungkin kita bisa melihat ada rumah-rumah lain yang lebih enak, tetapi kalau saudara ditempatkan di Bethlehem, tetaplah setia di Bethlehem. Mungkin di Bethlehem terjadi kekeringan, tidak ada makanan, seakan-akan tidak ada kepuasan di sana, ya, tidak ada damai di sana, seakan-akan keadaannya kering. Tetapi bertahanlah terus di Bethlehem, sebab Bethlehem adalah rumah rotinya Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan ingin kasih tahu kepada kita semua, jangan sampai kepahitan itu ada di diri anak-anak Tuhan. Jangan sampai hidup ini penuh dengan kepahitan, ya, kebencian, kemarahan, ketidakcocokan seringkali menyentuh hati kita yang paling dalam, meninggalkan luka, meninggalkan sakit hati yang kemudian timbullah yang namanya kepahitan. Naomi datang kembali ke Bethlehem. Dia tidak ada yang bisa dibanggakan. Bukankah semakin kita ada umur, semakin kita punya anak-anak besar dan punya menantu, bahkan punya cucu-cucu, itulah menjadi kebanggaan orang-orang tua. Amsal katakan bahwa kebanggaan orang-orang tua adalah anak-anak, cucu-cucu. Tetapi Naomi tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. Tidak ada yang sukses, tidak membawa harta yang banyak. Dia hanya membawa seorang menantu orang Moab lagi. Ya, pada saat itu orang Moab tidak disukai oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan punya rencana. Justru lewat Rutlah, kalau kita lihat di silsilah Matius 1, dari Rutlah lahir Raja Daud. Dari Raja Daud dan seterusnya sampai lahirnya keturunan daripada Tuhan Yesus, keturunan sampai Yusuf. Semuanya itu adalah rencana Tuhan.
Seakan-akan lewat tema Natal tahun ini, mari kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem, kepahitan akan berubah menjadi kemanisan. Di Bethlehem, Naomi yang menyebut dirinya marah, menyebut dirinya pahit, dia mengalami kebahagiaan di masa tuanya. Karena Ruth diambil menjadi istri keponakannya Naomi, Boaz, orang yang paling kaya di Bethlehem pada waktu itu, dan menurunkan anak-anak yang hebat. Saudaraku, pada siang hari ini lewat perenungan Natal, apakah saudara mengalami kepahitan dalam hidup ini, mengalami kekecewaan, mengalami ketidakpuasan dalam hidup ini? Bahkan walaupun kita sudah ikut Tuhan lama, walaupun kita aktif di gereja, walaupun kita aktif di pelayanan, tapi hati kita sedih, hati kita pahit, hati kita banyak yang gak cocok dengan hati kita. Mari kita kembali kepada Bethlehem, kita kembali kepada Tuhan Yesus, kita kembali kepada rumah roti. Sebab hanya roti dari sorga yang bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, cerita yang ketiga dari Bethlehem adalah cerita zamannya Daud. Ya. Satu kali Daud dalam peperangan, Bethlehem waktu itu dikuasai oleh bangsa Filistin. Ya, dikuasai. Di Bethlehem ada satu sumur, dan sumur itu mengeluarkan air yang segar. Kita tahu di daerah yang padang rumput, padang pasir di daerah Timur Tengah, air itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Nah, saudaraku, Daud dia seakan-akan ngomong sama dirinya, aduh, seandainya aku bisa minum dari sumur yang ada di Bethlehem, aku akan sangat bahagia. Nah, itu kedengaran oleh 3 perwiranya Daud. Dan 3 perwira yang gagah perkasa itu malam-malam itu pergi ke Bethlehem, ke daerahnya musuh, dan mereka mengambil air dari sumur di tengah-tengah Bethlehem itu dan membawa kepada Daud. Dan apa yang Daud lakukan? Ya, 2 Samuel 23 ayat 14 sampai 17. Kita baca cerita ini. 2 Samuel 23 ayat 14 sampai 17. 2-3. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudaraku, yang ketiga, apa yang terjadi menurut Alkitab di Bethlehem adalah peristiwa Daud ini. Daud ingin menikmati segarnya air dari sumur di Bethlehem, dan dengan mempertaruhkan nyawanya, 3 pahlawannya Daud, 3 perwira Daud ini menerobos perkemahan orang Filistin yang ribuan orang itu, dan dengan pertolongan Tuhan pastinya mereka berhasil membawa
air dari sumur yang ada di Bethlehem. Tapi ketika itu dikasih ke Daud, Daud tidak minum, padahal dia rindu, karena dia ingat bahwa yang harus sesungguhnya diberi sebagai penghormatan dia adalah Tuhan. Makanya dia jadikan itu menjadi korban curahan untuk Tuhan. Ya, dia tidak minum, tapi dia merupakan kepuasan sendiri karena dia memberi untuk Tuhan. Sehingga kita buat seperti Paulus berkata, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dan dalam Mazmur Daud banyak sekali ayat-ayat yang bilang bahwa kemuliaan semuanya adalah miliknya Tuhan. Saudaraku, lewat renungan Natal juga pada siang hari ini, biarlah dalam hidup kita mengutamakan Tuhan. Biarlah dalam hidup kita sepengen-pengennya kita, serindu-rindunya kita, pada waktu Tuhan memberi, ingat, kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan merasa itu milikku, itu kepunyaan. Roma pasal 11 ayat yang terakhir katakan, karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Segala kemuliaan adalah untuk Tuhan selama-lamanya. Ya. Roma pasal yang ke-11 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-31 yang berapa? Roma 11 ayat 31 ya. Ini ya, bukan ya, nanti aja. Ya, tapi ada ayat yang bilang segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudaraku, cerita Natal hanya ada dua, yaitu cerita para gembala dan cerita orang Majus. Pada waktu gembala-gembala itu datang melihat Tuhan Yesus, dan pada waktu orang Majus datang melihat Tuhan Yesus, itu dua kelompok yang berbeda. Gembala itu datang untuk melihat, tetapi orang Majus datang untuk menyembah. Gembala-gembala datang untuk menerima, tapi orang Majus datang untuk memberi. Nah, saudaraku, di zaman kita bukan lagi zaman para gembala sesungguhnya. Kita mestinya sudah zaman sikap orang-orang Majus. Pada waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, panggilan keselamatan yang Tuhan berikan seperti panggilan para gembala untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi setelah kita jadi anak-anak Tuhan, panggilan kita untuk ketemu Tuhan setiap peringatan Natal adalah panggilan seperti orang Majus. Kita datang untuk menyembah Raja dengan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga, saudaraku, cerita Bethlehem adalah cerita memberikan korban kepada Tuhan yang terbaik. Bahkan harus ditebus dengan cara yang paling susah, tapi hasilnya adalah untuk Tuhan. Ya, Roma 11 ayat 36 itu ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Ini ayat yang terakhir ya. Ya, ayat yang terakhir dari Roma 11 ayat 36, bukan ayat 31. Dan yang terakhir, saudaraku, Bethlehem adalah cerita yang ditulis oleh Perjanjian Baru, yaitu kelahiran Yesus di Bethlehem. Saya ingin kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-13 dan 14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, pesan yang terakhir dalam renungan Natal pada siang ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudaraku, sesungguhnya dalam hidup kita di hadapan Tuhan hanya ada dua golongan. Golongan yang berkenan kepada Tuhan dan golongan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberikan dua perumpamaan dalam khotbah-khotbahnya, dua golongan itu. Di mata Tuhan tidak ada golongan Katolik, Protestan, Pantekosta, Baptis. Di mata Tuhan tidak ada golongan orang Tionghoa, orang Jawa, orang Manado, orang Inggris. Di mata Tuhan hanya ada dua golongan. Orang yang berkenan kepada Tuhan dan orang yang tidak berkenan sama Tuhan. Dia katakan di perumpamaan yang pertama bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti orang mendirikan bangunan dengan dasar batu yang kuat. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia seperti membangun bangunan dengan fondasi pasir. Hanya dua golongan, ya. Orang yang mendengar firman Tuhan melakukannya, dan orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya. Terus di dalam pengajaran Tuhan Yesus selalu ada dua golongan. Ada lalang dan gandum, ada domba dan kambing, ada perempuan bijaksana dan perempuan bodoh, ada yang talenta yang dikembangkan dan talenta yang tidak dikembangkan. Saudaraku, ada peringatan yang Tuhan berikan yang kami juga hamba-hamba Tuhan kadang-kadang gak mengerti, yaitu apa yang ditulis oleh Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Dia katakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada hari yang terakhir, artinya di ujung perjalanan kehidupan kita, orang akan datang kepada Tuhan dengan prestasinya yang hebat. Bahkan menurut firman Tuhan ini, orang ini begitu hebat. Dia bisa bernubuat dalam nama Tuhan, buat musisat dalam nama Tuhan, menyembuhkan orang dalam nama Tuhan. Itu orang-orang hebat. Tetapi kenapa pada waktu dia menghadap Tuhan, dia ditolak? Ayat 23-nya, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu dengan terus terang, dia katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Bagaimana orang yang berbuat musisat, berbuat mengusir setan, menyembuhkan orang dalam nama Tuhan Yesus nggak dikenal oleh Tuhan? Katakan, inyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, hal yang jahat sesungguhnya dalam hidup kita bukan karena kita mencuri, membunuh, tapi karena kita tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tapi kita bersyukur di zaman kita Tuhan kirim Roh Kudus. Roh Kuduslah yang seringkali mengingatkan bahwa ini tidak berkenan sama Tuhan, ini berkenan. Oleh sebab itu, salah satu perenungan terakhir pada siang ini adalah peringatan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke kayu salib. Ya, dari semua perumpamaan, semua pengajaran, Yesus menutup sesungguhnya dengan pengajaran tentang akhir zaman,
Dalam pengajaran akhir zaman, Tuhan memberikan beberapa perumpamaan dan di ujungnya dia bicara tentang penghakiman yang terakhir. Jadi satu kali semua orang percaya, bukan orang yang tidak percaya, semua orang percaya akan dikumpulkan dan raja itu akan membagi menjadi dua kelompok. Ya, Matius pasal 25 akan membagi dengan dua kelompok yang disebut kelompok domba dan kelompok kambing. Kelompok domba, firman Allah katakan engkau berkenan kepadaku. Kelompok kambing, Tuhan katakan kamu nggak berkenan kepada. Padahal semuanya orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau sekarang orang-orang Kristen, orang-orang yang berhasil masuk di dalam pemilihan terakhir, dan Tuhan katakan, ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Kelompok yang satu, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Kelompok domba katakan, ketika aku sakit, kamu jenguk aku. Kelompok kambing, ketika aku sakit, kamu nggak jenguk aku. Kelompok domba, ketika aku perlu tumpangan, kamu kasih aku tumpangan. Kelompok kambing, ketika aku perlu tumpangan, kamu nggak kasih. Jadi kasih dan enggak, lakukan dan enggak, itu bedanya itu. Dan apakah kelompok domba bilang, benar Tuhan, waktu Tuhan sakit kan saya besuk? Semua dari dua kelompok itu bengong. Semua dari dua kelompok itu, kapan Tuhan saya melihat engkau telanjang? Kapan Tuhan saya melihat engkau lapar? Kelompok domba nggak tahu kapan. Kelompok kambing nggak tahu kapan. Semuanya nggak tahu. Saudaraku, hidup menurut perkenanan Tuhan adalah kehidupan, gaya hidup orang Kristen. Dia juga nggak tahu, tapi dia lakukan. Tuhan katakan, ketika engkau lakukan belas kasihan kepada orang yang memerlukannya, engkau telah lakukan untuk aku. Ketika engkau tidak lakukan apa yang engkau tahu firman Tuhan, itu engkau tidak lakukan. Kita seringkali khotbah tentang pengampunan, pintar, tetapi kita nggak mengampuni. Kambing, kita bicara mengenai belas kasihan, ya, dalam khotbah-khotbah, omongan-omongan kita, tapi kita nggak melakukan belas kasihan. Kita biarkan orang yang susah, kita biarkan, dan kita tahu. Kita bicara mengenai menerima tumpangan, tapi kita sendiri menolak orang untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Saudaraku, kiranya Natal ini kita kembali ke Bethlehem. Tuhan Yesus, dia lahir di kandang yang hina. Dia adalah sang pencipta, raja di atas segala raja. Mestinya dia lahir di istana. Mestinya dia lahir di ranjang emas, berselimutkan awan yang putih. Tetapi dia memilih untuk lahir di kandang ini sebab orang menolak dia. Ahli Taurat menolak dia, Herodes menolak dia, penduduk Bethlehem menolak dia. Apakah saudara dan saya juga menolak dia? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita buka palungan hati kita juga yang kotor. Biarkan dia lahir dalam hidup kita dan merubah hidup ini penuh dengan damai dan sukacita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan satu nyanyian. Hai, mari berhimpun dan bersukacita. Dan nyanyi pelan-pelan saja. Hai, mari
tundukkan kepala kita. Kita masing-masing merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Apakah saudara memperhatikan jalan hidupmu? Ingat bahwa waktu kita tidak tahu berapa banyak lagi. Biarlah kita masih dan terus berjalan pada jalan Tuhan, sehingga kita akan berakhir hidup ini di Bethlehem, di rumah Tuhan. Biarlah kita jangan meninggalkan Tuhan, sehingga kepahitan akan ada dalam hidup. Mari kita kembali kepada Tuhan, dan biarlah kita memberikan yang terbaik, bahkan yang susah payah kita dapat, kita beri untuk hormat kemuliaan nama Tuhan seperti orang-orang kudus. Dan biarlah kita datang ke Bethlehem, membuka hati kita supaya Kristus boleh lahir dalam hidup ini, dan kita boleh menyembah Dia. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Berfirmanlah terus dalam hidup kami. Biarlah kami boleh tetap berjalan pada jalan-Mu, berkenan kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera meliputi kehidupan kami. Jangan kami menjadi kelompok kambing di akhir kehidupan, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, memberkati setiap saudara yang hadir, dan saudara-saudara yang mengikutinya di online, diberkati Tuhan. Berkatilah ya Mari, boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Berkatilah seluruh pengurusnya. Terima kasih. Kami berdoa buat GPIA, tempat di mana kami mengadakan ibadah Natal. Berkatilah Ibu Hana dan seluruh pengurus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Natal saudaraku, selamat kita menyongsong tahun baru 2025. Tuhan memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, yang sangat-sangat memberkati kita. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya juga yang mengikuti secara online juga, secara live streaming juga pasti diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Mari kita pergi ke Bethlehem dan tetap ada di Bethlehem, karena berkat Tuhan ada di Bethlehem dalam kehidupan kita pribadi. Puji nama Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari bagi kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu Meli, keluarga, dan juga seluruh jemaat di SPDI Philadelphia, dan juga senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan juga kesehatannya setiap waktu. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di Amari. Kalau kita sudah diberkati melalui firman Tuhan dan juga melalui ibadah kita pada saat siang ini, mari kita juga memberkati pekerjaan pelayan Tuhan di Amari. Kita naikkan pujian ini kembali. Hai, mari berhimpun dan bersuka cita. Kantong persembahan bersama. Bethlehem.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Ida Tan, Wakil Sekretaris Umum Yamari. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom. Shalom semua. Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal pada seluruh pengurus Yamari dan staf Yamari beserta mitra dan sahabat Yamari yang hadir hari ini. Di saat yang penuh sukacita ini, mari kita bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus yang membawa damai dan kasih kepada dunia. Natal adalah waktu untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar yang telah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita. Semoga semangat Natal membawa kegembiraan dan kedamaian kepada kita semua. Mari kita saling berbagi kasih, pengampunan, dan kebaikan, sehingga kehangatan Natal dapat terasa di antara kita dan di sekitar kita. Di akhir kata sambutan saya, mewakili pengurus Yamari dan keluarga besar Yamari, sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Kiranya damai Tuhan menyertai kita semua dan senantiasa menerangi hidup kita dengan cahaya kemuliaan-Nya yang abadi. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Ida Tan yang sudah menyampaikan kata sambutan bagi kita pada saat siang hari ini dalam perayaan Natal Yamari tahun 2024 ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah Natal pada saat ini, kami segenap keluarga besar Yamari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Hana Budi yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah di tempat ini, merayakan Natal bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Hana Budi, keluarga, dan juga seluruh pelayanannya, dan juga seluruh jemaat GPIA Perniagaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan menaikkan pujian yang berkata, maka jiwaku pun memuji-Mu. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan jiwa. Sungguh besar
hambanya Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman untuk berdoa syafaat dan juga doa makan serta doa penutup dan berkat bagi kita saat ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang telah hadir dan memberkati kami semua. Kami mengucap syukur di Natal ini kami boleh bersatu bersama-sama mengucap syukur akan kasih karunia-Mu. Biarlah kami boleh terus berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kami boleh menjadi umat yang berkenan kepadamu, dan kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kasih karunia-Mu lah bagi Indonesia. Pilkada telah selesai, kami percaya Tuhan telah menetapkan para pemimpin lewat pilkada ini. Biarlah seluruh proses boleh berjalan dengan baik, di pengadilan, di MK pun boleh berjalan dengan baik, sehingga Indonesia boleh bersama-sama dengan para pemimpin yang baru, dengan presiden yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami, boleh bertambah maju, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Indonesia boleh keluar dari segala macam resesi yang sedang terjadi, bahkan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kami memberkati kota kami Jakarta. Jakarta dalam kasih karunia Tuhan, Jakarta akan menjadi kota yang menjadi berkat bagi kota-kota yang lain di Indonesia. Tuhan, terima kasih memberkati Yamari. Tuhan berkati dengan segala rencananya ke depan. Biarlah Tuhan yang sudah memulai Yamari 40 tahun lebih yang lalu akan menyertai juga Yamari sampai selama-lamanya. Secara khusus kami berdoa bagi pengurus Yamari, baik Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang ada di Singapura. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan semangat di umur yang Tuhan tambahkan untuk menjadi berkat bagi Indonesia lewat Yamari. Kami juga berdoa buat Sekretaris Umum Yamari Bapak Joni Rahmanto yang sedang kurang enak badan. Jamahan Tuhan bagi beliau dalam nama Tuhan Yesus diberikan kesembuhan dan kesehatan. Dan secara khusus juga kami bersatu hati berdoa buat Bapak Pendeta Michael Bambang Sumono yang sedang mengalami perjuangan karena sakit penyakitnya. Tuhan, kemurahan-Mu yang besar bagi beliau. Tuhan, jamah, bilur dan darah-Mu telah menyembuhkannya. Ditambahkan imannya untuk selalu berharap bergantung kepadamu, dan mukjizat tetap ada. Beliau boleh sembuh kembali dan melayani Engkau kembali. Terima kasih, berikan kekuatan bagi seluruh keluarganya juga. Terima kasih Bapa. Seluruh staf Yamari diberkati. Di akhir tahun ini mereka boleh mengucap syukur dan boleh melihat bahwa segala sesuatu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Diberkati segala apa yang mereka telah kerjakan. Kami percaya tidak ada satupun yang terluput dari catatan sorga. Upah mereka juga akan besar di seberang sana. Terima kasih Bapa. Berkati juga makanan minuman yang disediakan. Sucikan oleh firman-Mu menjadi kekuatan tubuh kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohonkan perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan pakai kami dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk menjadi saksi Tuhan bahwa sesungguhnya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, sambut dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah. Kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya.
Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Silakan duduk ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Ibadah Natal kita sudah selesai pada saat ini. Namun biarlah kita tetap ada di Bethlehem. Amin. Amin. Kita akan salaman satu sama lain sambil mengucapkan selamat Natal. Kita menyanyikan sambil berkata selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam pagi, salam pagi. Ibu-ibu semua, kita jangan pulang dulu karena kita nanti ada sesi foto bersama. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We'll wish you a Merry Christmas. Sambil kita maju ke depan untuk berfoto bersama. We'll wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ya, mungkin Bu kursinya bisa untuk pengurus dan Bapak pembicara bisa duduk di kursi. Kursinya bisa disusun. Atau maju ke depan, maju ke atas ke mimbar semua, berdiri di atas. Sebagian ada di sini. Mari, sebagian ada di Pak Petrus bisa dibawa? Sebagian boleh dibawa, ada di atas. Ibu-ibu mari, monggo. Dan kami segenap keluarga besar Yamari mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ibu-ibu silahkan. Karena waktu terus berjalan, kata Pak Agus. Yang laki-laki, bapak ibu, bapak-bapak mungkin maju ke atas, bisa naik ke atas. Bapak-bapak, Pak Michael, boleh naik ke atas. Pak Ebeng, dan juga bapak-bapak yang di belakang yang multimedia, monggo Pak maju ke depan. Ayo, Oyang, Pak Oyang. Mari maju Pak Oyang, sudah jauh-jauh datang. Mari ke sini. Halo, Bapak Ibu monggo silakan. Ayo semuanya sudah. Ayo semuanya, ibu-ibu yang masih di belakang, adik yang duduk di belakang, ayo maju ke depan semua tanpa terkecuali. Naik ke atas ya. Oke semua. Dari kiri kanan naik di atas, belakangnya altar juga masih bisa ya, di mimbar bisa sejajar dengan mimbar masih bisa. Oke. Pak Johan boleh naik ke atas Pak kalau bisa. Oke. Jangan sembunyi diri ya, ini kebersamaan. Oke, nanti nggak sampai di Bethlehem gitu. Iya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tahan dulu, 1, 2, 3, tahan.
Oke, 1, 2. Tangan di dada kanan. Boleh. Tangan kiri di dada kanan. Oke.